berkehendak masuk dalam iradat minallah. Niat itu karena Allah. Berarti Allah berkehendak. Maka tidak ada cita-cita kita. Tapi kalau kita cita-cita yang banyak, tentu tidak ketemu kehendak Allah, kehendak kita. Kehendak kita. Lei pernah mencoba bunda bangun malam hari setelah solat tahajud, entah setengah jam. Lei pernah dicoba? Gimana caranya? Minimal kayak tadi ya. Pejamkan mata zahir, hadirkan mata batin, menghadaplah ke kiblat, pakailah wangian. Allah tu maha suci, Allah tu maha indah. Pakai pakaian yang terbaik. Jen singlet lah 3 malam 7 dipakai. Kecek Allah, mak berbau macam ini. Bulu kotak panjang bulu. Yang terbaik. Allah buat kita yang terbaik lah, betul tak? Malah lebih cantik kita jual ayam bunda. Hei. Cantiklah kita le bunda. Ayam mata risiko bunda. Kalau sempat risiko mata awak macam apalah? Ngah. Oh ngah. Betul tak? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Cuma apa itu zikir? Zikir itu bahasa Arab. Ditranslate ke bahasa kita, ingat. Betul? Ingat bukan mengingat. Mengingat capek. Kalau ingat senantiasa. Coba mengingat. Ini contoh zikir atau zikir di level mengingat. Bunda Sumiati punya suami, betul? Pak Anto. Pak Anto ni sayang dengan beliau. Apa kata bunda Pak Haji? Yang abang pergi kerja ya, jangan lupakan abang ya. Iyalah bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di pintu. Siapa namanya? Siswanto. Masuk kamar. Supianto. Ni barat bunda. Pulang Bang Supianto jam 5 sore. Assalamualaikum yang Supianto. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Ya bang. Masuk bang. Pergilah abang Supianto ke meja makan. Dibuka itu dong saji. Kosong. Kenapa kosong? Dia capek mengingat Supianto. Apa terjadi bu? Tolak jatuh. Betul? Tapi ingat bukan mengingat. Bagaimana ingat? Yang abang pergi kerja ya, jangan lupa. Ya. Jam berapa kira-kira pulang tu bang? Jam 4. Dia ingat loh. Bagaimana? Kalau abang pulang jam 4, dia sukanya kopi 1, goreng pisang 2 potong. Disiapkan itu loh. Tidak menyebut lagi loh. Beda loh. Ingat mau menyebut atau berbuat. Kalau abang pulangnya jam 8 malam, abang suka tetaluh air hangat untuk mandi. Anduk disiapkan. Begitu pulang, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Deh, sonang hati. Betul tak? Dia ingat, bukan mengingat nyebut-nyebut. Ibu mau duduk di level sekedar menyebut atau ingat? Ini level makrifah tadi. Tingkat para wali. Kita mengkaji di level makrifah, tapi pengamalan di level syariah. Inilah yang senjang tuh. Senjang dia. Kita tidak lagi di level, tapi udah di jalan tol. Bukan lagi di gang sempit. Gang sempit payah kemana-mana. Itu dia. Ternyata level makrifah bukan lagi tol, tapi udah pakai pesawat. Sampai juga. Paham maksudnya bunda? Lai fahamnya? Boleh. Di level syariat tak ada salah. Makanya capek kita bu. Sekian ribu di pintu. Paham? Level ini bagaimana menghitungnya?
Begitu nampak pasir seonggok berapa juta miliar, ibu paham subhanallah itu ciptaan Allah. Ingat Allah, tidak menyebut lagi, bu. Paham? Itu level kita. Maka sedetik saja tak terhingga zikirnya. Kena nak level ini. Level ini, panjang apa tasbihnya, bu? Allah. Masa saya tak pantik awak dia bunda. Itu dia. Levelnya masalahnya, levelnya. Level cara mengingat. Sudah terbayang ya? Itu dia. Cuma di level kajian syariat. Ya, syariat itu ya, itulah. Kalau ibarat kelas di TK, kita beramal kena ingin ada embel-embel. Tapi tidak salah, enggak. Karena itu levelnya. Kenapa bukan? Ya. Oke. Iya, ya. Lanjut. Ikalah lain cerita, Pak. Ada yang ragu? Kalau ragu sampai ke bunda. Insya Allah kita perjelas dengan izin Allah. Jadi apa ciri tingkat wali? La yari wala turabbi wala yansa, tiada lalai dan tiada lupa. Tidak pernah lupa lagi bunda. Kalau bunda lupa, berarti kita belum lagi ya. Kita kan masih di level itu, belum lagi, bu. Belum lagi ya. Lalu apa tanda kedua ciri disebut wali? Bila hurufin wala sautin, dengan tiada huruf dan tiada suara. Itulah ini disebut ingat. Bagaimana ingat tiada huruf tiada suara? Yang tadi, bu. Adik abang pergi ya Ayang Sumiati, Abang Pianto pergi kerja. Bagaimana tiada huruf tiada suara? Tak pernah dibuat oleh Ibu Haja Sumiati. Kalau abang pulang jam 4 dan buat kopi, pulang jam 8 dan buat teta luah. Tak ada betul? Dikacau je nya. Nampak pulang? Tak ada huruf, tak ada suara, bu. Tapi kerja. Zikir tu kerja. Kerja. Maka kerja itu amal namanya. Maka di kajian zahir terucaplah bismillah, Allahu Akbar, subhanallah. Itulah kalimatnya zikir. Allah semua, Allah. Nampak yang jurang, masya Allah. Nampak yang cantik, alhamdulillah. Nampak yang penyok, Allah karim, Allah yang mulia. Jadi zikir, suka duka semuanya zikir. Jadi bukan menyebut subhanallah, subhanallah. Ini yang zikir tuh. Ini yang disebut ayat-ayat kauniyah. Maka di situ terlihat warna Allah di mana-mana. Itulah Allah. Bagi pandangannya kemana saja Allah. Itulah zikir sebenarnya. Tak payah bunda? Tak payah. Capek kalau bersyariat tu. Capek. Duduk berjam-jam. Dah. Salah tidak. Cuma levelnya syariat. Ternyata ada yang lebih dahsyat dari itu. Nengok aja kawan, nampak beban, Allah karim. Lah zikir. Berapa jumlah uban di atas kepala? Tak terhingga. Sekali pandang saja, bu. Tak terhingga zikirnya. Enak loh. Dekat dengan Allah, itulah bukti dekat. Di mana saja manda, seterullah. Nampak Allah. Allah. Kan tak payah lagi kan? Amal yang paling praktis itu adalah amal makrifah. Amal makrifah. Di level makrifah. Itu disebut bila hurufin wala sautin. Tiada huruf dan tiada suara. Tapi itulah zikir. Nampak? Zikir.
Apa ciri ketiga? La biha lisana, yakni perkataan yang sebenarnya. Apa perkataan sebenarnya? Bukan yang ada huruf dan ada suara, tapi inilah perkataan sebenarnya, ayat kauniyah. Ibu tengok, ibu udah mulai mendung, udah mulai gelap. Itulah perkataan sebenarnya. Sebentar lagi masuk maghrib, sebentar lagi malam tiba. Bila la bihalisana, itulah perkataan yang sebenarnya. Tidak bisa dipungkiri, dia pasti terjadi, suka atau tidak. Pandangan makrifah. Paham kira-kira Bu? Maka orang kalau duduk di level itu, dia cerdas dalam hidup. Dia cerdas dalam hidup karena dia mengerti setiap yang dilihat, paham setiap yang dilihat, mengerti setiap yang dirasa. Apa saja dilihat, dia paham. La biha lisana, itulah perkataan sesungguhnya. Jadi perkataan sesungguhnya bukan yang ada huruf, yang ada suara, tapi benda yang ada, itulah kata-kata. Betul? Maka nampak buah pisang kuning, langsung masak. Perkataannya udah lengkap. Dari warna kuning masak, selesai Bu. Tidak ada ucap lagi, tebang aja langsung tuh. Betul tidak? Itulah perkataan sebenarnya. Kan cerdas. Tapi kalau tidak sampai di level kebesaran ini, labi diunggah, tidak ditebang-tebangnya. Kenapa? Tidak pandai membaca. Lawang anak 2 bini, kita laki kita sampai kawan, tidak tentu, tidak pandai membaca. Tak kicau ke? Tu rugi Bu. Iya Bunda. Tapi tidak tak kicau ke dentarang. Jadi beda dari syariat dengan marifat itu artinya tadi kan kalau kita syariatkan positif tadi kita perbuatan. Jadi kalau saya mengira jadi marifat itu hasil kerja kita. Makrifat itu ilmu eksak sebenarnya Bunda. Eksak. Ilmu pasti loh. Makanya definisi iman itu saja, apa tuh iman? Tasdiqu fi qalbi wa tiqrar bil lisan, membenarkan yang di hati, betul Bu? Diucap lisan, kun dan fayakun. Itu dasarnya loh. Benarkan yang di hati. Ikut ndak hati mengecen. Jempai juga kada itu lah. Hanya maunya onyok aja pakai kada itu. Tentu kena iko. Rupa di sana orang menceritakan aib orang. Awak salah, lah dilarang tadi. Kita kafir dengannya. Jadi tidak ada yang salah, cuma makamnya inilah. Jadi kita terlalu lama di level syariat, sulit masuk duduk di level makrifah. Rasulullah itu kenapa berhasil sampai memimpin dunia 700 tahun? Karena dasar di awal dia mengajarkan adalah awaluddin ma'rifatullah. Kenal Allah dulu. Akhirnya kita kenal Allah sahabat 700 tahun sampai abad 11, betul? Dari abad kelima dunia dikuasai umat Islam sampai ke Konstantinopel sana. Spanyol pun tunduk, Damaskus tunduk. Itu dia. Jadi metodologi cara berdakwah kita cara sholat dulu dipelajari. Siapa yang disembah tidak tahu. Mana wujudnya Allah tidak tahu. Itu dia Bu. Betul tidak? Itulah. Untuk apa? Bagaimana kita mau patuh tidak kenal dengan orangnya? Coba Ibu kenal Bunda Sumiati, kenal dengan Bang Anto yang tutup rumah, walaupun di WA cuma tutup rumah tuh, betul tak? Dia kenal loh. Itu ibaratnya. Mama kalau bisa memang harus ketemu, wajib ketemu kepada yang namanya Rabbani. Ketemu. Dan Rabbani dan jasmani bagaikan bayang-bayang dengan yang punya bayang. Ini benda ada cahaya, sini bayangnya. Tidak mungkin bayang-bayang ini bergerak kalau benda tidak bergerak. Itulah kudrat qadirun, sami'un, basirun, hayat hayyun. Wajib kita ketemu dengan yang menggerakkan
mau ngambil, mau ke sana, mau ke sini, ketemu kita dengannya. Kalau ketemu dengan rahasia itu, punyalah kita kekuatan. Karena rahasia itu kekuatan. Itu kira-kira Bunda ya. Ya Mak Dayen. Apa cerita tu Bunda? Aduh kan disampaikan macam tu. Ada. Tentang sholat nih Ustaz. Katanya kalau kita setiap berapa itu tak ada pahalanya. Benarkah apa dibenarkan? Katanya setiap takbir. Setiap takbir kita betul. Iya. Allahu Akbar, nanti kita harus angkat tangan lagi. Iya. Lalu? Ya kalau tidak dilakukan itu katanya sudah berpahala, tapi tidak ilmu kita. Yang keduanya, setiap membaca Al-Fatihah kita harus disuruhnya membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Itu benarkah apa dibenarkan? Benar kaji itu benar di level ini. Benar di anak TK? Iya. Oh, gitu. Kenapa? Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Sudah sampaikan fardu ain. Mana menuntut ilmu fardu ain? Ada 3. Pertama ilmu usuluddin. 2 ilmu fikih. 3 ilmu tasawuf. Apa ilmu usuluddin? Ini ma'rifah. Ilmu tentang asal, zat, sifat, asma, af'al Allah, zahir, batin manusia, hakikat. Apa ilmu fikih? Ilmu yang mengkaji sah dan batal suatu amal ibadat yang kita kerjakan, maka dia mempunyai syarat dan rukun. Apabila benar syarat dan rukun, salah amal ibadahnya. Kalau tidak memenuhi syarat dan rukun, batal dia. Maka kajian syariat. Paham? Aturan. Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah ilmu yang mengkaji, diterima kualitas ibadahnya atau tertolak nilai ibadahnya, itu dikaji di ilmu tasawuf. Apa yang membuat nilai ibadah tertolak? Ada riya, ada ujub, ada sombong. Tertolak ini. Kita tidak lagi di level ini, kajiannya di level jauh sekali. Ya, saya kan biasanya kalau kan jarang membaca itu setiap membaca Al-Fatihah. Jadi katanya itu tidak berpahala. Jadi saya masih agak ragu-ragu. Dilakukan sering lupa juga kan gitu. Ya. Atau begini. Tapi kita udah mencoba masuk di level makrifah. Ya. Sangat rugi kalau kembali lagi, udah sampai lantai 4, Ya. kembali lagi ke lantai 1. Yang payah tuh sebentar naik lantai 4, nanti lantai 1, nanti jatuh di tangga. Paham maksudnya? Paham, ya. Jadi kalaulah betul kita di kajian ini, jangan dipikirkan itu dulu lagi. Karena itu tak capek nanti bolak-balik di lantai itu, di jalan tuh. Terjatuh kita, tersandung kita. Kalau benar paham, insya Allah itu tidak akan jadi masalah. Apapun pendapat orang, kena kita beramal dengan ilmu. Amal ibadah tanpa ilmu, fahuwa raddu, nilainya tertolak. Dia bilang tidak sah, boleh loh. Kena di level syariah. Ini contoh, Bunda, ada ndak yang sampai ke Mantulia? Tahu Mantulia? Mantulia tahu Bunda? Apa tahu ndak Kotorajo? Tak tahu dia. Jadi nanti jangan ibu bilang Kotorajo ndak ada, ibu ulun sampai ke Basora. Paham? Iya Bunda. Ada lampu Iya. Sampai di situ dulu. Jadi mungkin kita baru halaman
Tapi belum selesai tidak apa ya. Besok sambung lagi ya. Apalah. Cuma kalau nanti Bunda bisa dicetak di fotokopi itu dapat kita. Jadi kita bersama-sama loh. Jadi enak nanti bacanya, cepat dapat. Saya kan anak punya Android kalau Ustaz. Saya aktifkan Bukan Android, di fotokopi aja. Bisa di fotokopi nanti Bunda. kalau sudah